Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Esa Sintia Fitri dengan NIM 131191007. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang satuan ukur. Hari ini kita akan belajar tentang satuan ukur. Apakah kalian sudah belajar tentang satuan ukur? Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan belajar dengan menggunakan mode pembelajaran kooperatif. Sintaks dari mode pembelajaran kooperatif adalah menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik siap belajar, mempresentasikan informasi kepada peserta didik secara verbal, memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara membentukkan tim belajar, dan membantu kelompok untuk melakukan transisi yang efisien. Untuk yang kedua, menggunakan metode yaitu problem based learning. Apakah kalian tahu apa itu problem based learning? Problem based learning adalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada masalah autentik nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan peserta didik dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Untuk sintaks dari problem based learning adalah orientasi siswa pada masalah dengan cara menjelaskan dan memotivasi, menjelaskan tujuan dan perlengkapan. Untuk yang kedua adalah mengorganisasikan siswa, mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan tugas belajar. Untuk yang ketiga adalah membimbing penyelidikan, mendorong mengumpulkan informasi eksperimen untuk menjelaskan masalah. Untuk yang keempat adalah mengembangkan menyajikan hasil dengan cara membimbing siswa mengembangkan membuat laporan hasil karya. Untuk yang kelima adalah menganalisis dan evaluasi masalah dengan cara evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Untuk yang terakhir, yang ketiga adalah kita menggunakan pendekatan saintifik. Apakah kalian tahu apa itu saintifik? Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengantarkan peserta didik pada pengalaman belajar berbasis sama atau keilmuan. Untuk langkah-langkahnya adalah langkah-langkah pendekatan saintifik yang dikemukakan oleh Hosnan tahun 2014, yakni ada 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Kalian sekarang akan belajar menggunakan yaitu apa anak-anak? Mode pembelajaran kooperatif. Untuk metodenya adalah problem based learning. Untuk pendekatannya adalah scientific. Adik, sekarang kita akan mempelajari 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengukuran berat.
Yang kedua adalah pengukuran panjang, luas, volume, debit, dan kecepatan. Untuk yang ketiga, kita akan belajar tentang satuan waktu atau pengukuran waktu. Untuk yang keempat, kita akan belajar tentang pengukuran kuantitas. Untuk yang terakhir 5 adalah kita akan belajar mengenai sudut. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 5. Untuk yang pertama adalah mengamati gambar satuan panjang dan berat. Siswa dapat menyebutkan satuan ukur panjang dan berat dengan tepat. Untuk yang kedua, dengan mengamati tabel pengukuran waktu, siswa dapat menentukan satuan ukur waktu dengan tepat. Untuk yang ketiga adalah dengan mendeskripsikan luas dan volume, siswa dapat menentukan pertanyaan luas dan volume dengan benar. Untuk yang keempat adalah dengan mengamati rumus debit dan kecepatan, siswa dapat menentukan debit dan kecepatan dengan benar. Untuk yang kelima, dengan menampilkan macam-macam sudut, siswa dapat menyebutkan macam-macam sudut dengan benar. Adik-adik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang pengukuran berat atau satuan ukur berat. Apakah kalian sudah belajar tentang satuan ukur berat? Sekarang kita akan belajar pengukuran satuan berat. Akan Ibu berikan tentang materi pengukuran satuan berat. Pengukuran satuan berat adalah membandingkan suatu massa benda berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang akan ditimbang. Di sini sudah terdapat gambar neraca atau timbangan. Untuk yang kedua, Ibu akan memberikan tabel pengukuran berat. Untuk yang pertama adalah 1 ton sama dengan 1000 kilo. Yang kedua, 1 kilo sama dengan 10 ons. Untuk yang ketiga, 1 ton sama dengan 10 kuintal. Untuk yang keempat, 1 ton sama dengan 0,5 kg sama dengan 5 ons. Untuk yang kelima, 1 kuintal sama dengan 100 kilo. Untuk yang keenam, 1 ton sama dengan 100 gram. Untuk yang ketujuh, 1 kilo sama dengan 2 pon. Adik-adik, selamat belajar mengenai pengukuran berat ini ya. Jadi, materi yang selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan alat yang digunakan untuk mengukur satuan berat. Di sini sudah ada beberapa alat ukur dan kegunaannya. Di sini ada timbangan badan, timbangan duduk, timbangan bayi, timbangan gantung, neraca, dan yang terakhir adalah timbangan warung. Kalian silahkan belajar tentang alat ukur dan kegunaannya. Di sini Ibu telah mendeskripsikan tentang alat ukur dan kegunaannya. Silahkan dipelajari ya anak-anak. Di sini juga Ibu telah menjelaskan kembali tentang pengukuran berat. Di sini sudah ada penjelasan mengenai pengukuran berat yang telah Ibu berikan tadi ya adik-adik. Silahkan kalian pelajari sendiri. Adik-adik, di sini Ibu telah memberikan tentang tangga satuan berat. Silakan baca deskripsi yang telah Ibu berikan dari tangga satuan berat ini ya adik-adik. Sini Ibu telah memberikan soal dan pembahasan. Ayo mari kita kerjakan bersama-sama soal yang telah Ibu berikan. Ibu Ani membeli 9 kg bawang dan 10 pon tepung. Selain itu, beliau membeli 40 ons terigu. Pada saat di perjalanan, kantong bawang bocor, sehingga berkurang 1000 gram. Berapakah berat belanjaan Ibu Ani yang tersisa? Silahkan kalian kerjakan dalam bentuk kilogram.
Apakah benar jawaban kalian? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang tadi ya adik-adik. Apakah kalian sudah benar jawabannya? Silahkan cocokkan dengan penjelasan yang telah Ibu berikan ini ya adik-adik. Penyelesaiannya adalah yang pertama, berat bawang sama dengan 9 kg. Berat tepung terigu yaitu 10 pon sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 kg. Untuk yang ketiga adalah berat terigu. Berat terigu adalah 40 ons sama dengan 4 kg. Berat bawang yang bocor adalah 1000 gram atau sama dengan 1 kilo. Jadi, sisa berat belanjaan Ibu Ani adalah 9 kg dikurangi 1 kg ditambah 5 kg ditambah 4 kg sama dengan 17 kg. Jadi jawabannya adalah 17 kg. Apakah jawaban kalian benar? Adik-adik, di sini kita akan mempelajari yang kedua adalah pengukuran panjang. Apakah kalian tahu apa itu pengukuran panjang? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ukuran panjang. Pengukuran panjang yaitu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui, yang dijadikan sebagai patokan. Besaran panjang memiliki banyak nama, diantaranya tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Satuan besaran panjang adalah meter. 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu sekon. Di sini sudah ada tabel yang menjelaskan tentang satuan panjang. Ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan ada milimeter. Silahkan kalian pelajari adik-adik tentang satuan panjang. Adik, di sini Ibu akan memberikan pengukuran panjang yang lebih detail. Di sini sudah ada tangga satuan panjang lagi adik-adik yang lebih detail daripada yang tadi. Untuk yang kedua, di sini sudah ada satuan panjang yang lainnya. Yang pertama adalah 1 in sama dengan 2,45 cm, 1 kaki sama dengan 30,5 cm, 1 yard sama dengan 91,4 cm, 1 mikron sama dengan 1 per juta meter, sama dengan 0,00001 meter. Kemudian ada 1 knop atau mil sama dengan 1,66 meter, 1 mil Inggris sama dengan 1,609 km. Adik-adik, di sini juga ada mengubah satuan ukur panjang. Yang pertama adalah 1,3 meter sama dengan bla 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 desimeter sama dengan bla 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 sentimeter sama dengan bla 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 kilometer. Untuk penyelesaiannya adalah 1,3 meter sama dengan 13 desimeter sama dengan 130 cm sama dengan 0,0013 km. Dari meter harus turun 1 tingkat ke dm, jadi harus dikalikan 10. Dari meter harus turun 2 tingkat ke centimeter, jadi harus dikalikan 100. Dari meter harus naik 3 tingkat ke kilometer, jadi harus dibagi 1000. Maka disinilah sudah jelas ya adik-adik cara mengubah satuan ukur panjang. Silakan kalian pelajari yang telah Ibu berikan tentang satuan ukur panjang ini ya adik-adik. Adik, di sini kita akan belajar tentang pengubahan dan pengukuran satuan ukur panjang. Di sini sudah ada soal yaitu 1 kilometer ditambah 2 hektometer dikurangi 50 dekameter ditambah 0,02 meter sama dengan bla 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 kilometer. Silahkan kalian kerjakan bersama-sama ya adik-adik. Apakah kalian sudah menjawab? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang tadi adik-adik. Silahkan cocokkan jawaban kalian ya adik-adik. Penyelesaian adalah
Samakan satuannya terlebih dahulu, karena satuan akhir yang diminta adalah kilometer. Semua satuan harus diubah menjadi kilometer. Jawabannya adalah 1 kilometer ditambah 2 dibagi 10 kilometer dikurangi 50 dibagi 100 kilometer ditambah 0,02 dikali 1000 kilometer sama dengan 1 kilometer ditambah 0,2 kilometer dikurangi 0,5 kilometer ditambah 20 kilometer sama dengan 21,7 kilometer. Adik-adik, apakah jawaban kalian benar? Jika benar, maka jawabannya adalah sama dengan ibu ya adik-adik, 21,7 kilometer. Adik, sekarang ibu akan meminta kalian menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan. Silakan cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan yang telah ibu berikan. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu pengukuran luas. Apakah kalian tahu apa itu pengukuran luas? Pengukuran luas adalah sebuah pengukuran luas menggunakan tingkatan satuan luas berikut. Yang pertama adalah kilometer persegi sama dengan kilometer dikali kilometer, hektometer persegi sama dengan hektometer dikali hektometer dikali hektoare atau hektar. Kemudian dekameter persegi sama dengan dekameter dikali dekameter sama dengan are. Kemudian ada meter persegi, yaitu meter dikali meter sama dengan sentiare. Setiap turun satu tingkat berarti mengalihkan 100 atau menambah 2 nol atau menggeser koma 2 angka atau ke kanan. Setiap naik satu tingkat berarti membagi 100 atau mengurangi 2 nol atau menggeser koma 2 angka kiri. Ya adik-adik, apakah kalian sudah paham pengertian dari satuan luas yang telah ibu jelaskan tadi? Silakan kalian pelajari tentang pengukuran luas ya adik-adik. Adik, yang kedua yaitu 3,05 meter persegi ditambah 250 meter persegi sama dengan bla 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 meter persegi. Ya, kita cocokkan ya adik-adik jawaban adik-adik sekalian. Yang pertama adalah kita harus mencari tahu dekameter dijadikan sebagai meter, yaitu 3,05 dekameter persegi sama dengan 305 meter persegi. 250 meter kita jadikan tetap meter ya adik-adik, karena di situ satuannya tetap meter. Jadi 250 meter persegi sama dengan 250 meter persegi. Untuk yang selanjutnya adalah 250 meter persegi ditambah 305 meter persegi. Jadi jawabannya adalah 555 meter persegi. Apakah kalian jawabannya benar? Jika benar, maka jawaban kita sama ya adik-adik. Adik, di sini ibu telah memberikan soal. Silahkan kalian kerjakan bersama-sama ya adik-adik. Kemudian silahkan cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan yang telah ibu berikan. Dan yang selanjutnya adalah satuan ukur volume. Apakah kalian tahu apa itu satuan ukur volume? Di sini aku akan menjelaskan. Satuan volume adalah desimeter kubik. Namun pada umumnya yang dipakai sebagai satuan untuk mengukur volume bangun ruang adalah kubus yang maksudnya sentimeter kubik. Perbandingan satuan ukuran volume jika diperhatikan dari kubik yaitu tinggal dikalikan 1000, dan jika dikebalikannya tinggal dibagi 1000, berlaku kelipatan 1000. Sedangkan satuan ukuran untuk benda cair menggunakan liter.
1 meter sama dengan 1 kiloliter. Adik-adik, apakah kalian sudah paham apa itu satuan ukur volume? Silahkan kalian belajar bersama-sama ya Dik tentang satuan ukur volume ini. Di sini Ibu telah memberikan gambar tangga satuan volume. Silahkan kalian pelajari ya adik-adik. Adik-adik, di sini Ibu akan memberikan contoh soal dari pengukuran volume tadi ya adik-adik. Sebuah penampungan air berukuran panjang 120 cm, lebar 3/4 meter dan tinggi 70 cm. Di dalam bak masih terdapat air sepertiga bagian. Bak tersebut akan diisi air sampai penuh. Berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh? Jawabannya adalah yang pertama, diketahui panjang bak sama dengan 120 cm, lebar bak 3/4 cm sama dengan 75 cm, tinggi bak 80 cm, air di bak sepertiga bagian. Rumus menghitung volume bak sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 120 cm dikali 75 cm dikali 80 cm, sama dengan 720.000 cm kubik, sama dengan 720 desimeter kubik sama dengan 720 liter. Air yang dibutuhkan untuk mengisi bak sama dengan volume bak dikurangi air di bak. 720 dikurangi sepertiga dikali 720 liter sama dengan 720 liter dikurangi 240 liter sama dengan 480 liter. Jadi yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 480 liter. Apakah kalian sudah paham tentang soal yang telah Ibu berikan mengenai satuan volume ini? Tadi kita sudah belajar ya tentang satuan ukur volume. Sekarang Ibu akan memberikan soal. Silahkan kalian kerjakan bersama-sama dengan teman kalian atau kalian kerjakan sendiri. Kemudian cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan yang telah Ibu berikan ini ya adik-adik. Untuk yang selanjutnya di sini sudah ada daftar satuan. Daftar satuan ini terdapat ada satuan panjang, satuan isi, dan satuan berat. Silahkan kalian pelajari daftar satuan yang telah Ibu berikan. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang debit. Apakah kalian tahu apa itu debit? Debit adalah volume air yang mengalir dari satu saluran melalui suatu pipa dalam satuan waktu tertentu. Dengan demikian, debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Satuan-satuan debit antara lain liter per detik, desimeter kubik per menit, liter per jam, liter per menit, dan lain-lain. Besarnya debit air yang mengalir dapat dihitung dengan rumus berikut. Debit atau kita simbolkan dengan Q sama dengan volume V dibagi waktu atau T. Kemudian yang kedua, satuan debit misalnya cm kubik per detik, meter kubik per detik, meter kubik per jam, liter per detik, atau liter per jam. Di sini Ibu telah memberikan materi tentang debit. Apakah kalian sudah paham materi tentang debit yang telah Ibu jelaskan tadi? Adik, jika kalian sudah paham tentang materi yang telah Ibu berikan tadi, silakan kerjakan soal mengenai debit tadi ya adik-adik. Silakan cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan yang telah Ibu berikan ini ya adik-adik. Adik-adik, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang kecepatan. Apakah kalian tahu apa itu kecepatan? Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang dinamakan speedometer. Satuan kecepatan adalah kilometer per jam.
Jarak suatu tempat dinyatakan dengan satuan ukur baku meter atau m. Kecepatan dilambangkan dengan v, jarak tempuh dilambangkan dengan s, dan waktu tempuh dilambangkan dengan t. Maka rumus kecepatan dapat ditulis sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau v sama dengan s bagi t. Yang diperoleh dari kecepatan ini adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau s sama dengan v kali t. Yang kedua adalah mengukur waktu dengan cara jarak dibagi kecepatan, atau t sama dengan s dibagi v. Adik-adik, apakah kalian sudah paham materi yang telah Ibu berikan tadi tentang kecepatan? Jika sudah, silakan kerjakan soal yang telah Ibu berikan dan cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan yang telah Ibu berikan ini ya adik-adik. Adik, di sini kita akan belajar tentang satuan kuantitas. Adik-adik, kalian silakan belajar tentang tabel satuan kuantitas ini ya adik-adik. Di sini Ibu telah memberikan tabel satuan kuantitas. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Adik, silakan jika kalian sudah belajar, kalian kerjakan soal yang telah Ibu berikan dan cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan yang telah Ibu berikan ya adik-adik. Apakah jawaban kalian benar? Jika benar, selamat ya adik-adik. Silahkan pelajari terlebih dahulu tentang materi satuan kuantitas yang telah Ibu berikan. Untuk materi yang selanjutnya adalah pengukuran waktu. Apakah kalian tahu apa itu pengukuran waktu? Satuan pengukuran waktu secara umum terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Namun, satuan waktu dalam matematika masih banyak lainnya. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur lama kegiatan sehari-hari adalah jam. Itulah pengertian dari pengukuran waktu. Silahkan kalian pelajari ya adik-adik mengenai pengukuran waktu ini. Adik, di sini sudah ada tabel pengukuran waktu. Silahkan kalian pelajari ya adik-adik. Adik, di sini sudah ada daftar pengukuran waktu dalam matematika. Silakan kalian pelajari daftar satuan pengukuran waktu dalam matematika. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 window sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Apakah kalian sudah tahu satuan waktu dalam matematika? Silahkan kalian pelajari satuan ukur waktu ini ya adik-adik. Adik, jika kalian sudah memahami tentang satuan waktu tadi, silahkan kalian kerjakan soal yang telah Ibu berikan, kemudian cocokkan dengan pembahasan yang telah Ibu buat ya adik-adik. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sudut. Apakah kalian tahu apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis. Misalnya ada garis A dan garis B. Nah, di antara garis A dan B ada daerah yang besarnya disebut dengan sudut. Di sini sudah ada gambar sudut ya adik-adik. Silahkan lihat contoh dari gambar sudut ini adik-adik. Di kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan pengukuran sudut. Contohnya jam dinding yang menunjukkan pukul 5 tepat di mana jarum jam panjang dan jarum jam pendek membentuk sebuah sudut. Di sini sudah ada gambar penjelasan mengenai jarum jam yang menunjukkan pukul 5, di mana jarum jam panjang dan jarum jam pendek membentuk sebuah sudut ya adik-adik.
Adik-adik, apakah kalian tahu cara membandingkan sudut? Apakah kalian tahu bagaimana caranya? Silahkan, ayo coba menjawab bareng-bareng apa itu membandingkan sudut dan bagaimana caranya. Saat melihat dua buah sudut, pasti rasanya penasaran sudut mana yang lebih besar dan lebih kecil. Ya benar. Sebenarnya bagaimana cara membandingkan sudut? Membandingkan sudut yang pertama adalah menggunakan cara buat dua buah sudut yang berbeda, misalnya A dan B. 2. Gunting gambar kedua sudut lalu himpitkan garisnya dengan titik sudut. Yang ketiga, perhatikan sudut mana yang ada di dalam. Kalau sudut A ada di dalam sudut B, artinya sudut A lebih kecil dari sudut B, begitu juga sebaliknya. Di sini sudah terdapat gambar cara membandingkan sudut. Silahkan kalian pelajari adik-adik mengenai materi membandingkan sudut ini. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Apakah kalian tahu apa aja macam-macam sudut? Di sini sudah terdapat gambar, yaitu ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut lurus, dan sudut tumpul. Mari kita belajar bareng-bareng ya Dek, mengenai macam-macam sudut. Ya adik-adik, apakah kalian tahu apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang berbentuk dari kaki sudut yang tegak lurus. Ukuran sudut siku-siku sudah pasti, yaitu 90 derajat. Kalau kamu melihat jarum jam menunjukkan pukul 9 atau pukul 3 tepat, maka kamu juga melihat sudut siku-siku ya adik-adik. Untuk yang kedua, apakah kalian tahu apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya lebih kecil daripada sudut siku-siku, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Untuk yang ketiga adalah sudut tumpul. Apakah kalian tahu apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang ukuran sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Itu berarti ukuran sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Apakah kalian sudah mengerti macam-macam sudut yang telah Ibu jelaskan? Adik, di sini Ibu akan memberikan soal mengenai sudut tadi ya adik, yaitu dalam waktu 45 menit berapa banyak sudut 1/4 putaran yang dilalui jarum panjang sebuah jam. Silakan kalian jawab dan cocokkan dengan pembahasan yang telah Ibu berikan ini ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar macam-macam materi tentang satuan ukur ya adik-adik. Di sini Ibu akan memberikan PR terhadap kalian. Silakan kerjakan PR yang telah Ibu berikan ini ya adik-adik. Ada 5 soal PR yang telah Ibu berikan untuk kalian. Silakan kerjakan dengan baik-baik ya. Adik, di sini punya media yaitu tangga satuan panjang, atau bisa kalian gunakan juga untuk tangga satuan berat ya adik-adik. Tinggal di sini nanti bisa diganti KG, HG, DAG, G, DG, CG, dan MG. Kalau ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Di sini udah ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalian bisa menggunakan media tangga satuan panjang ini untuk mempelajari tentang satuan panjang tadi ya adik-adik. Silahkan kalian coba di rumah membuat media tangga satuan panjang ini. Di sini sudah ada orang-orangan ya untuk menjalankan kalau kita akan mengukur tentang satuan panjang tersebut. Jika naik satu tangga dibagi 10, jika turun satu tangga dikali 10. Dengan media
satuan panjang ini dapat membantu kalian untuk mempelajari satuan ukur panjang. Silahkan kalian coba menerapkan media satuan ukur panjang ini dan silahkan buat untuk mempelajari materi satuan ukuran panjang. Jadi untuk yang selanjutnya adalah jam sudut. Apakah kalian tahu kegunaan dari jam sudut ini? Kegunaan dari jam sudut ini selain mengenalkan waktu juga mengenalkan tentang sudut. Di sini sudah ada jam, menit, detik, dan sudah ada sudut-sudutnya ya adik-adik. Untuk jam kita bisa misalkan kita akan mengarahkan pukul 9, maka untuk jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 9. Di sini coba tebak berapa ukuran sudutnya. Ya, ukuran sudutnya adalah 90 derajat. Adik-adik, ini membentuk sudut apa adik-adik? Ya, ini membentuk sudut siku-siku. Apakah kalian benar jawabannya? Sudut siku-siku? Jika benar, selamat ya adik-adik. Jawaban kalian tepat. Ini adalah membentuk sudut siku-siku atau besarnya adalah 90 derajat. Adik-adik silahkan membuat jam sudut ini untuk membantu kalian mempelajari tentang waktu dan sudut. Terapkan jam sudut ini dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari adik-adik. Jadi kalian kan sudah belajar ya tadi mengenai materi satuan ukur. Di sini Ibu akan melakukan kegiatan refleksi. Di sini ada 3 buah soal ya adik-adik. Yang pertama adalah sebutkan pengukuran waktu. Kalian sudah belajar kan tadi pengukuran waktu? Pengukuran waktu ada apa aja tadi? Hari, tahun, bulan, jam, menit, dan detik. Silahkan untuk yang soal kedua adalah refleksinya adalah pengukuran panjang. Apa aja itu tadi pengukuran panjang? Pengukuran panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Untuk soal yang ketiga adalah di sini sudah ada macam-macam sudut. Macam-macam sudut tadi ada apa aja adik-adik? Ya, macam-macam sudut ada 4, yaitu sudut lurus, sudut lancip, sudut siku-siku, dan yang terakhir adalah sudut tumpul. Ya, sudah ada 3 jawaban ya adik-adik mengenai refleksi yang telah Ibu berikan. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Ibu? Silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban Ibu ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang satuan ukur. Satuan ukur ada apa aja adik-adik? Yang pertama ada satuan ukur berat, kemudian ada satuan ukur panjang, luas, volume, debit, dan kecepatan. Kemudian yang ketiga ada satuan ukur waktu, yang keempat ada satuan kuantitas, yang kelima kita adalah belajar tentang sudut. Sudah pahamkah kalian pembelajaran hari ini? Ya, jika sudah paham, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, itulah tadi penjelasan mengenai satuan ukur ya adik-adik. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.